Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi Community of Miracle. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik. Selamat pagi Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menikmati sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Kami mau hidup sepanjang hari ini Tuhan, bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sebelum kami mau memulai setiap aktivitas kami Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Berkati hamba-Mu Tuhan, biar firman ini menguatkan iman kami kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita baca di Filipi pasal yang ketiga ayat 10. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Puji Tuhan. Pagi hari ini ada beberapa yang akan saya sampaikan tentang ayat ini, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi ini ditulis oleh Paulus dan kita tahu bagaimana kehidupan Paulus dalam mengiring Tuhan. Rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yang dahulu menentang murid-murid Tuhan Yesus, yang dahulu menentang Tuhan Yesus, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Akhirnya dia ditangkap dan dia menjadi orang percaya. Dan kalau kita membaca sejarah dari Paulus, dia dipancung di Roma. Ya, apa yang kita baca pagi hari ini tentang ayat ini, Filipi 3 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, kalimat terakhir atau kata-kata terakhir dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita tahu bahwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus secara manusia itu luar biasa. Tetapi Paulus berkata dia mau seperti Kristus. Dia mau meneladani Kristus yang ada dalam kehidupannya. Nah, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Memperlihatkan bahwa siapakah Paulus, bagaimana dia mengiring Tuhan. Ada satu statement yang saya mau katakan pagi hari ini adalah sikap kita kepada Tuhan menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus pernah bilang, siapa yang mau kehilangan nyawanya, dia harus memberikan nyawanya. Nah, apa yang kita baca pagi hari ini adalah, yang pertama dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Puji Tuhan, saya percaya kita mengenal Tuhan dari seperti seorang anak-anak, dari kanak-kanak dia mengenal dunia ini, dari kanak-kanak dia mengenal dunia. Demikian juga kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semakin hari kita semakin mengenal siapakah Tuhan kita. Ya, yang dimaksud dengan mengenal Kristus secara pribadi, artinya kita mengetahui cara atau sifat tabiat Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya seringkali kita mendengarkan orang berkata bahwa, oh saya ditegur oleh Tuhan. Ya, itu karena apa? Kita mulai mengenal siapakah Tuhan kita yang kita sembah. Kita tahu kalau Tuhan itu senang kepada kita. Tuhan itu tidak suka dengan cara kita. Bukan berarti dia mau menghakimi kita. Tapi dia mau supaya kita ada dalam kasih karunia-Nya. Kita ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mengenal Kristus secara pribadi artinya kita tahu Tuhan suka apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ya, ini orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saya percaya kita punya pengalaman pribadi satu dengan yang lain dengan cara yang berbeda-beda, tetapi kita tahu bagaimana mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, ya, sehingga lewat pengenalan kita kepada Tuhan, sebagaimana kalau kita tahu
orang tua kita, bapak atau ibu kita ingin kita melakukan yang baik, kita tahu apa yang disenangi oleh orang tua kita. Demikian juga Tuhan. Dia, kalau kita mengenal dia secara pribadi, kita tahu apa yang dia inginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasanya. Ya, yang kedua, berada dalam Tuhan Yesus itu kita mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ya. Kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengetahui kuasa dalam Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu juga Tuhan akan melakukan apa dalam kehidupan kita. Ya. Artinya kita berserah hidup kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang berikut adalah kalau kita sudah tahu kuasanya, ya. Kalau kita sudah tahu kuasanya, kita sudah mengenal dia, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat yang berikut dia katakan bahwa dan kuasanya dan persekutuan dalam penderitaannya, ya, dalam penderitaannya. Artinya apa? Bahwa kita akan melewati yang namanya proses ujian dari Tuhan untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, untuk membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, maka Tuhan izinkan dalam kehidupan kita duri-duri kecil seperti yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Paulus, yang dikatakan bahwa ada duri yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Justru itu semua bertujuan supaya kita semakin bersandar, mengenal, kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya. Jadi penderitaan yang terkadang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita bertujuan supaya kita tahu bahwa kita harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita tahu bahwa yang mengandalkan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya mau katakan, bahwa untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga akan tahu bagaimana Tuhan punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan yang berikut adalah kita harus menyadari bahwa ujian-ujian, dalam tanda petik penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau hari-hari ini sepertinya kita ada dalam himpitan, kita ada dalam persoalan hidup, mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan, saya percaya, aku percaya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, maka itu adalah rencana Tuhan bagi kita untuk kita naik kelas, untuk kita semakin hari semakin mengenal Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk firman yang kita sudah dengar. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu. Biar kami semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu isi hati Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang-orang yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa di saat kami mengandalkan Tuhan, kami mengenal Engkau, kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang tidak kami kehendaki secara manusia, secara jasmani, secara badani Tuhan, sepertinya penderitaan yang datang dalam hidup kami, kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sebab kami mau meneladani Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan kami percaya di saat kami meneladani Tuhan dalam kehidupan kami, sebagaimana firman-Mu berkata, kami akan diangkat lebih lagi Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap orang yang ada di grup ini Tuhan. Community
of miracle Tuhan. Nama berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat-Mu terjadi sebagaimana nama komunitas kami. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera dicurahkan dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani dicurahkan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi kebutuhan keperluan kami, Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan kami. Engkau Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan kami. Penyertaan Tuhan akan sempurna dan sempurna dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.